Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat job yang berjalan secara paralel ya, atau konkuren. Nah, di Laravel sendiri sudah ada fitur concurrence, tapi sayangnya itu baru di versi Laravel 11 ke atas ya teman-teman ya. Nah, jadi versi sebelum 11 itu belum ada fitur konkurensi ya teman-teman ya. Oke, nah jadi di sini kebetulan teman saya bertanya ya teman-teman ya, apakah bisa kita running konkuren job di Laravel ya teman-teman ya. Ya tentu saja bisa ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman saya yang sangat tampan itu, kita akan membuat job yang konkuren, yang paralel ya teman-teman ya. Nah, karena di versi 11 ke atas itu yang punya fitur konkuren, nah kita akan coba gunakan versi 10 ya teman-teman ya, yang belum punya fitur bawaan Laravel ya, konkuren bawaan Laravel. Nah, tapi kita akan manfaatkan worker ya teman-teman ya. Enggak, ini error ya, karena emang nggak ada juga kayaknya. Oke, jadi kita akan gunakan worker untuk mengeksekusi job secara paralel ya. Oke, di sini kita akan mulai membuat project baru menggunakan versi 10 teman-teman. Oke. Kita sebut saja example apps. Oke, di sini kita udah punya sampel apps-nya. Oke, nah di sini mungkin saya kasih sedikit ilustrasi ya teman-teman ya. Konsep dasarnya itu adalah satu worker itu akan mengeksekusi satu job. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 100 job dan hanya punya satu worker, maka satu worker ini akan mengeksekusi per jobnya teman-teman ya. Jadi dia mengeksekusi berurutan tuh, atau sekuen apa istilahnya tuh. Jadi job pertama, kalau misalnya job pertama itu jalan 10 menit ya, job kedua 10 menit setelahnya baru bisa dieksekusi. Nah, case-case seperti ini akan menghambat flow dari aplikasi kita ya teman-teman ya. Mungkin kita akan ada kasus misalnya di real world project ya, kita butuh untuk jalan secara paralel atau berbarengan. Kalau kita hanya punya satu worker, tentu itu akan menghambat bisnis flow dari aplikasi kita ya teman-teman ya. Oke, nah jadi pada case kali ini kita akan membuat agar workernya itu jalan paralel atau berbarengan. Oke, jadi karena ini hanya sekedar simulasi, mungkin saya akan menggunakan JSON placeholder untuk membuat simulasi ya, seolah-olah kita itu sinkron data dari API eksternal ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kalau misalnya punya case yang berbeda atau kasus yang berbeda ya teman-teman ya. Oke, nah jadi untuk kita sendiri yang pertama saya akan membuat fetch image and update user ya. Jadi fetch image ini avatar ya teman-teman ya. Kita akan tambah satu kolom avatar di table users. Kemudian yang kedua, karena kita mau coba paralel, jadi harus lebih dari satu job ya teman-teman ya. Kita buktikan apakah bisa jalan barengan atau enggak. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan ambil API post ini untuk saya simpan ke DB ya teman-teman ya. Jadi sini kita punya ID dan title dan body ya teman-teman ya. Fetch post and since to DB, kira-kira seperti ini ya. Oke, kira-kira seperti ini. Oke, kita akan mulai dengan yang avatar terlebih dahulu ya teman-teman ya.
Saya akan buat DB nya terlebih dahulu. Oke. Test workers. Oke, ke model user. Oke, itu udah punya. Kemudian mungkin kita punya tabel post ya teman-teman ya. Saya akan buat satu post di sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Oh, modelnya jangan lupa teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita akan mulai dengan image terlebih dahulu ya teman-teman ya. Yang pertama saya akan buat doc-nya terlebih dahulu. Kemudian saya akan buat simulasinya menggunakan komen ya teman-teman ya. Since image comment ya teman-teman ya. Oke, sini kita akan mulai dengan avatar. Oke, di sini udah QW. Kita akan gunakan yang mana tadi? Dynamic image, generate square image. Oke. Jadi simulasinya ini kita buat menjadi avatar ya teman-teman ya. Kita akan gunakan avatar. Kita akan ambil user. Semua user ini akan kita update. Argumennya itu di sini user. Kemudian apa teman-teman? Kita akan use avatar di sini. Kemudian usernya di sini kita update. Sendiri isinya adalah avatar, kemudian user ID. Saya akan gunakan user ID sebagai name ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ke database kita dengan value avatar di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi untuk avatar dia akan ngambil dari sini image. Kemudian kita setup page-nya under folder avatar, kemudian kita masukin ke storage, kemudian kita update kolom avatar di table user teman-teman. Oke, ini harusnya udah jalan kalau kita coba ya teman-teman ya. Oke, kita akan simulasi menggunakan komen terlebih dahulu. Di sini page image dispatch. Saya akan kasih nama fetch image di sini. Oke, kita akan setup QA drivernya itu, connectionnya itu pakai database. Oh ya, tadi kita lupa. Kita harus punya table QA terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya akan coba simulasi. Kita punya 10.000 user ya. Katakanlah kita punya 10.000 user teman-teman. Di real case mungkin kalau teman-teman punya lebih banyak ya bisa gunakan kursor dan sebagainya teman-teman ya. Ini kita hanya simulasi. Balik lagi, tujuan awal kita itu hanya untuk menguji apakah
job di Laravel itu bisa konkuren apa tidak ya teman-teman ya. Oke, baik. Saya kira kita coba dulu ini teman-teman. Kita migrate dulu. Oh, ada terjadi error di sini teman-teman. Blueprint title. Wah, ini string bos, kebalik kita ya. Oke. Oke, ini 10.000 user. Jalan ya teman-teman ya, 10.000. Since image. Oke, harusnya kalau saat ini kita eksekusi teman-teman, kemudian kita jalankan QA, harusnya di sini akan ada folder avatar ya teman-teman ya, kalau memang tidak ada error dan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita di job fetch image ini teman-teman. Oke, langsung saja kita coba teman-teman. Listen, namanya tadi apa? Fetch image. Oke, kita eksekusi. Oke, running. Kita bisa sambil ngecek di sini. Oke, kita punya avatar ya teman-teman ya. Sangat seksi sekali. 3000. Ya, sangat cepat ya teman-teman ya. Oke, 10.000. Mana tuh? Oke, kita udah punya 10.000 image di sini teman-teman. Dan ya teman-teman ya, bayangkan dia hanya jalan di beberapa detik ya, 13 detik. Nah, ini juga sebenarnya masih sedikit sih, kalau di real case bisa jadi lebih banyak tuh, bisa jadi 1 juta atau 2 juta ya teman-teman ya. Oke, untuk job pertama kita udah jalan, running aman, damai, tentram teman-teman. Oke, kita buat job yang kedua. Sebut saja fetch post ya teman-teman ya. Fetch post job di sini. Oke, kita tadi punya apa? Title sama itu ya teman-teman ya. Ntar kita mau ngambil dari sini. Di sini dia kayaknya nggak banyak sih, cuman 251. Ini di dalam objek post ya teman-teman. Kita coba aja deh, bisa atau enggak. http get JSON di sini mungkin. Kita idam dulu ya. Saya nggak tahu responnya apa, langsung JSON apa gimana nih. Kita buat komen. Oke, sini kita hapus. Saya ganti dulu teman-teman biar cepet koneksinya. Saya since dulu nih. Oke, di sini saya dispatch fetch post on queue, namanya itu post di sini ya teman-teman ya. Sama enggak? Oke, di sini fetch image, di sini fetch post teman-teman. Oke, fetch post. Aduh, fetch post bener kan ya, fetch post. Oke, bener. Since post di sini. Oh iya, ini mah kalau since mah nggak perlu di running ya. Sorry. Oh, isinya langsung array post. Coba kita cek. Oh ya, dia di bawah post ya teman-teman. Jadi kita akses ini terlebih dahulu. Collect. Ini jangan post ya. Response post x di sini. Ini isinya itu array, ada title, body ya. Collection ini kayaknya nih. Post script, post title di sini, body. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau ini benar, harusnya kita akan punya
table kita apa tadi, test worker ya. Nah harusnya nanti ini bukan 0 lagi ya teman-teman ya, tapi sejumlah ini mana 251 kalau job kita benar ya teman-teman ya. Oke, kita coba apakah benar. Error. Oh, bukan collection, berarti ini array nih. Ya, karena yang di collect. Oke, kita coba lagi. Oke, berhasil. Coba kita cek. Oh, cuma 30. Kok ISO? Oh ya benar sih, cuma 30. Total ya. Ini argumennya apa sih? Parameternya apa ya? Biar banyak gitu ya. Limit mana? Limit 0 ya teman-teman ya. Coba. Oh ini limitnya 0 ya teman-teman. Oke, kita coba lagi running, apakah berhasil teman-teman. Mana tadi? Oke, 281 ya, 251 tambah sisa yang tadi. Oke, jadi sampai di sini kita udah punya 2 job dan sama-sama kita testing manual triggernya tadi udah ini ya teman-teman ya. Udah jalan. Sekarang kita mulai dengan membuat worker ya teman-teman ya, membuat worker, karena tadi balik lagi konsep dasarnya tadi itu kalau kita ingin paralel berarti jumlah worker itu harus sama dengan jumlah job teman-teman. Di sini kita punya 2 job, fetch image dan fetch post, artinya kita butuh 2 worker agar bisa paralel teman-teman. Nah di real case sendiri kalau misalnya di lingkungan production itu umumnya atau idealnya mungkin ya itu orang-orang sering menggunakan supervisor ya. Di situ lebih mudah lagi tuh, kalian tinggal setup number prosesnya mau berapa ya kan, tinggal dikasih spesifik mau berapa di situ. Nah karena ini di lokal dan saya nggak punya supervisor di lokal, mungkin saya akan buat worker dengan shell script ya teman-teman ya. Saya akan kasih nama stop dan start ya. Oke, di sini kita sudah punya dua file ya teman-teman. Nah, di sini kita jalankan, kita buat komen Laravel-nya. Work, nama keyway-nya tadi itu harus sama ya teman-teman. Fetch image dan fetch post teman-teman. Oke, ini diamond ya teman-teman. Jalan di latar belakang, kemudian saya ingin agar dia itu nanti ada log teman-teman. Jadi per keyway ini itu lognya spesifik agar mudah untuk kita tracking ya teman-teman ya kalau misalnya terjadi kesalahan. Oke, di sini kita buat lagi satu fetch post di sini. Oke, di sini mungkin saya mau ngasih echo di sini dengan sedikit emoji di sini. Worker works. Oke, kemudian untuk stop di situ kita akan buat satu stop di sini. Itu kita akan menggunakan bukan kill ya, get kill kalau nggak salah. Kita force semua proses di latar belakang yang terdapat kalimat artisan keyword ya teman-teman ya. Di sini kita punya keyword
akan kita kill dia teman-teman. Oke, killet. Oke. Oke, karena ini shell script, kita kasih permission atau akses. Oke. Kita bisa coba cek terlebih dahulu. Oke, di sini kita ada QA yang jalan ya teman-teman ya. Apa nih? Kita matiin aja semuanya. Oke, kita tes lagi. Oke, di sini nggak ada QA yang jalan. Kita mulai dengan apa teman-teman? Biar enak saya bikin lagi tambah satu komen ya teman-teman ya. Since comment isinya itu dua ini ya teman-teman ya, fetch image dan since post teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, jadi nanti kita tinggal panggil komen ini di terminal. Kurang lebih seperti ini. Kita fresh dulu ya teman-teman ya, biar kosong database kita. Storage juga kita hapus. Log juga kita hapus. Oke. Kita cek worker kita. Oke, kita mulai dengan start worker terlebih dahulu. Pastikan workernya jalan, ada dua, fetch image dan fetch post. Mana? Sepertinya kita nggak ngasih diamond di sini, sorry. Oke, kita stop lagi. Start lagi. Oke, udah sama ya, udah jalan dua-duanya. Oke, log juga kita udah punya, fetch image, fetch post. Oke, untuk menjalankannya tadi kita udah buat satu komen, namanya itu adalah since comment. Jadi since comment ini akan men-trigger kedua job ini ya teman-teman ya. Dan kedua job ini akan dieksekusi oleh worker kita teman-teman. Dia akan dieksekusi dan paralel teman-teman ya. Karena spesifik di sini. Oke, kita akan coba. Oke, kita pisahkan ya teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, yang paling cepat selesai ini fetch post ya teman-teman ya. Oke, fetch image masih running, tapi di sini perlu teman-teman lihat. Di sini untuk running itu barengan ya teman-teman ya, paralel di 000209 000209. Jadi di sini tidak ada antrian ya teman-teman ya. Dua-duanya itu langsung dieksekusi, dijalankan bersama-sama. Oke, artinya kesimpulannya berarti QA job ya teman-teman itu bisa jalan paralel di Laravel versi 10 teman-teman, dengan memanfaatkan worker tadi. Oke, nah jadi ini untuk menghandle case-case kalau misalnya di real project itu kan biasanya send bulk email mungkin ya kan, atau mungkin synchron user, dan itu bisa jadi secara bisnis flow-nya kita ingin agar itu jalan bersama-sama ya, agar tidak menghambat pengalaman pengguna saat berselancar di aplikasi kita teman-teman. Oke, nah baik, jadi mungkin kurang lebih seperti itu bagaimana menjalankan job secara konkuren atau paralel di Laravel versi 10 ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk versi 11, 12 itu ya bisa lebih mudah lagi tadi teman-teman. Bisa langsung pakai facetnya konkuren dari Laravel 11 ke atas tadi teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.